Kali ini tim Wijil Asem menyambangi kantor desa Cilamaya Girang. Desa Cilamaya Girang adalah desa di Kecamatan Belanakan, Subang. Wilayah Cilamaya Girang meliputi 10 dusun yang diantara lain Dusun Bojong Sangun, Kerajaan Karanganyar, Muara Lama, Mekar Jaya, Mekar Bakti, Mekar Sari, Mekar Wangi, Maduraksa, Kalun Pare. 10 RW 32 RT Desa Cilamaya Girang saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Casdam. Warga desa Cilamaya Girang umumnya bekerja sebagai buruh tani dan ada sebagian nelayan, terutama warga dusun Muara Lama dan Muara Baru. Itu terbukti dengan adanya tempat pelelangan ikan. Kaude Minajaya Laksana dewasa ini muncul wacana akan dimekarkan desa Cilamaya Girang ini dengan pembentukan desa Bojong Sangun yang bertujuan untuk dapat meningkatkan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan. Jika nantinya terwujud, ini kali kedua wilayah Cilamaya Girang dimekarkan setelah sebelumnya desa ini dimekarkan menjadi 2 dengan nama Desa Cilamaya Hilir. Dari dunia pendidikan di Cilamaya Girang telah terdapat beberapa gedung SD yang antara lain SD Cilamaya Girang, SDN Bojong Sari, SDN Sari Asih, SDN Mekar Bakti, dan pada tahun 2000-an mulai berdiri SMP N2 Belanakan yang perlahan menjadi tujuan pendidikan siswa-siswi Cilamaya Girang dan beberapa desa sekitar seperti Desa Rawameneng, Rawa Mekar, Cilamaya Hilir, dan Pinang Sari. Setelah lulus dari sekolah dasar, bukan hanya itu, Cilamaya Girang adalah utama perbatasan kota Subang dan kota Karawang yang dibatasi oleh jembatan yang setiap hari dilewati mayoritas penduduk wilayah Belanakan dan sekitarnya untuk berbelanja dan ke pasar yang ada di kota Karawang, lebih tepatnya di Kecamatan Cilamaya Wetan. Desa Cilamaya Girang ini memang banyak cerita. Sungai Cilamaya Girang merupakan sebuah sungai tua yang terbentuk secara alami oleh aliran air yang berhulu dari dataran tinggi pegunungan di Purwakarta yang turun ke daratan rendah di pesisir Pantura. Pada mulanya, lebar sungai Cilamaya tidak terlalu lebar seperti sekarang, namun karena di dataran tinggi sering hujan yang menyebabkan erosi, sehingga sungai Cilamaya dari tahun ke tahun mengalami pelebaran. Sungai yang menjadi pembatas 2 kabupaten Subang dan Karawang. Jika musim hujan sering banjir dan jika musim kemarau menjadi pembuangan limbah. Pembuangan limbah pabrik dari kawasan industri Cikampek, Karawang, dan Purwakarta ini menyimpan sejarah kelam pembantaian korban G30 SPKI. Saksi sejarah di Cilamaya Girang yang sekarang sudah berumur di atas 70 tahun menuturkan bagaimana pembantaian orang-orang yang dianggap
simpatisan PKI yang ditumpas serta dibunuh dan dibuang pada 60-an di Cilamaya Girang. Masih melekat diingat warga Cilamayanya. Puluhan mayat tanpa kepala mengambang di sungai Cilamaya menjadi pemandangan sehari-hari kala itu. Ketakutan warga semakin mencekam jika malam tiba di mana pembuangan mayat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal menggunakan mobil jeep yang menandakan bahwa keesokan harinya akan ada mayat mengambang di sungai Cilamaya. Selain menjadi tempat pembuangan mayat korban G30 SPKI, Sungai Cilamaya juga menjadi tempat pembuangan korban Petrus, penembakan misterius pada tahun 80-an di mana orang yang dianggap mengganggu keamanan ditembak dan dibuang oleh orang misterius. Namun menurut penuturan saksi sejarah di Cilamaya Girang, korban terbanyak adalah dari korban yang dianggap anggota PKI yang dibunuh dan dibuang di Sungai Cilamaya pada tahun 60-an. Cerita lama pun kian dibuka. Cilamaya berasal dari legenda seorang putri Belanda bernama Maya yang memiliki seekor kuda. Jika orang Sunda Cilamaya menyebutnya Sheila Pelana Sadli. Kuda konon dikirim langsung dari Belanda dan sangat disukai oleh sang putri Maya. Pada suatu ketika di sore itu, putri Maya, anak menir Belanda tersebut, seperti biasa berkuda keliling kampung. Namun melintas di atas jembatan sebuah sungai, tiba-tiba kuda yang ditunggangi putri Maya mendadak bertingkah aneh dan mengamuk sehingga membuat sang putri dan kuda ataupun Sheila yang digunakannya terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Singkat cerita, si tuan putri Belanda yang mungkin jago berenang berhasil selamat. Namun sang kuda dan Sheila kesukaannya hilang dan tak ditemukan. Sempat diadakan sayembara di kampung tersebut di mana orang yang berhasil menemukan Sheila kesayangan putri Maya akan diberikan hadiah besar oleh bapaknya si menir Belanda. Konon selama 7 hari 7 malam, sungai di mana Sheila putri Maya hilang banyak dikerumuni warga sekitar demi menemukan Sheila putri Maya dan berharap mendapat hadiah dari menir Belanda. Dari situ ramailah perbincangan masyarakat desa membicarakan Sheila putri Maya. Ada juga yang menyebut Sheilanya si Maya, dan ada juga yang bilang Sheila Maya. Nah, konon dari sanalah mulai dikenal nama sungai tempat hilangnya Sheila putri Maya dengan sebutan Sungai Cilamaya. Dan secara beriringannya waktu, desa di sekitar sungai pun menamakan dirinya Desa Cilamaya. Begitulah sekilas cerita tentang penamaan Desa Cilamaya versi guru SD yang tentu saja keberadaannya masih patut dikaji dan diperdalam lagi. Oh, Desa Cilamaya Girang letaknya di ujung paling utara Pulau Jawa, tepatnya berada di Kecamatan Belanakan,
tempat penangkaran buaya Kabupaten Subang. Sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang. Sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan dari Desa Cilamaya Girang, sebuah kampung halaman di mana suatu saat nanti tempat aku kembali pulang, tapi karena sekarang sudah masuk jam makan siang, rasanya akan sulit untuk menerus. Saya pamit undur, wassalam.